Ole Roumanie adalah salah satu pemain yang dalam 1 tahun terakhir terus dihubung-hubungkan dengan Indonesia. Itu terjadi karena Indonesia memang membutuhkan sosok Roumanie yang berposisi sebagai penyerang. Namun sampai saat ini belum ada kejelasan soal nasib Roumanie, apakah bakal bergabung dengan Indonesia atau tidak. Tapi jika melihat situasi sekarang, tampaknya sangat sulit melihat Roumanie berseragam timnas. Bahkan hal ini sudah disampaikan langsung oleh Arya Sinulinga selaku Exco PSSI. Lantas bagaimana situasi yang sebenarnya? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, semua pasti tahu jika salah satu kelemahan timnas Indonesia terletak pada lini serang mereka. Hal itulah yang membuat Sinteyong terus berusaha untuk mengatasi kelemahan tersebut. Salah satu usaha yang dilakukan oleh STY adalah mengajak salah satu rekannya di Korea, yakni Yeom Ki-hun, untuk bergabung dengan timnas. Yeom Ki-hun diajak untuk menjadi pelatih bagi striker timnas Garuda. Hal itu terpaksa dilakukan karena sampai saat ini Sinteyong selalu kesulitan mencari pemain keturunan berposisi striker. Sejatinya untuk pemain keturunan berposisi striker, Sinteyong sudah memiliki beberapa nama. Dari nama yang ada, Ole Roumanie menjadi pemain yang paling cocok, karena sosok berusia 24 tahun tersebut sudah bermain reguler di Eredivisie. Bahkan Roumanie selalu diandalkan oleh FC Utrecht di musim ini, dan sudah mampu mencetak 2 gol dari 5 pertandingan yang dimainkan. Tentu sebuah statistik yang cukup bagus, dan pastinya bakal sangat cocok jika membela Indonesia. Tapi sayang, harapan untuk menaturalisasi Ole Roumanie tampaknya berat. Hal ini diungkapkan langsung oleh Arya Sinulinga. Menurut Pak Arya, ada beberapa prinsip yang tampaknya tidak bisa dipaksakan. Ole berat karena ada hal-hal prinsip yang agak susah, ada hal yang kita lakukan. Sudah usaha juga sebenarnya. Pak Ketum juga langkah-langkahnya sangat baik dan profesional. Jadi beliau sudah atur dengan baik, tapi ternyata nggak ketemu. Kayaknya susah, kata Arya Sinulinga pada channel YouTube-nya. Ole Roumanie masih berat meninggalkan Belanda. Salah satu hal yang disinyalir menjadi alasan kuat mengapa Ole belum mau dinaturalisasi adalah soal keputusan meninggalkan Belanda. Jika meninggalkan Belanda, maka secara otomatis karir dari Roumanie bakal berubah. Misalnya, jika Roumanie menjadi WNI, maka statusnya di Belanda bakal menjadi pemain asing. Hal itu juga berlaku jika Ole Roumanie pindah ke tim lain yang sama-sama masih di Eropa. Dan biasanya setiap liga di Eropa bakal membatasi kuota pemain asing, sehingga membuat setiap tim berpikir 2 kali untuk mengontrak pemain asing. Alasan lain yang bisa menjadi pertimbangan oleh Roumanie adalah soal peluang dipanggil timnas Belanda. Saat ini ia berhasil membawa FC Utrecht ke papan atas klasmen, dan performanya cukup bagus dengan mencetak 2 gol. Jika terus konsisten sampai akhir musim, bukan tidak mungkin Ole Roumanie bakal diberi kesempatan oleh Ronald Koeman untuk menjalani debut bersama Belanda. Kesempatan tidak datang 2 kali. Wajar jika Ole memilih menunggu timnas Belanda, karena saat ini masih ada kesempatan untuk bergabung. Namun sekali lagi, hal ini akan sangat berbeda jika Roumanie lebih memilih Indonesia ketimbang Belanda. Jika memilih Indonesia, maka Roumanie bisa langsung menjalani debut, karena persaingan di timnas Indonesia lebih ringan dibandingkan dengan timnas Belanda.
Dan pesan untuk Ole, kesempatan membela Indonesia tidak datang 2 kali. Karena di masa yang akan datang, bisa saja Indonesia sudah mendapatkan striker yang tepat. Nasib Ole Roemeny bisa seperti Emil Audero Mulyadi. Situasi Ole Roemeny sebenarnya sangat mirip dengan apa yang dialami oleh Emil Audero Mulyadi. Hanya bedanya ayah Ole tidak sombong dan koar-koar meremehkan timnas Indonesia. Dari dulu, Emil Audero adalah pemain yang selalu menantikan panggilan timnas Italia. Namun sampai saat ini panggilan tersebut belum datang juga. Momen ini bisa juga dirasakan oleh Roemeny jika masih terus mengharapkan timnas Belanda. Karena jujur saja, persaingan di timnas Belanda sangatlah ketat. Karena di sana ada banyak pemain yang berumput bersama tim-tim top Eropa. Kini usai menolak Indonesia, nasib Emil malah kian terpuruk. Dirinya hanya bermain untuk Como, yang notabene adalah klub promosi. Dan jika melihat situasi saat ini, tampaknya sangat mustahil melihat Emil dipanggil timnas Italia. Hal ini juga bisa berlaku untuk Ole Roemeny yang masih mengharapkan panggilan timnas Belanda. Indonesia lebih besar dari pemain. Dengan apa yang sudah terjadi, maka bagi fans Garuda stop untuk mengemis kepada Ole agar mau membela timnas, karena hati dan keinginan sang pemain tak bisa dipaksakan. Lagian, itu juga hak dari Ole Roemeny, apakah mau membela Belanda atau Indonesia. Maka dari itu, mari menjaga harga diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang besar dan tidak mengemis ke pemain agar mau bergabung. Karena sehebat-hebatnya Ole Roemeny, pastinya masih kalah dengan kebesaran bangsa Indonesia. Lebih lanjut, untuk sementara, Sinteyong bisa mengandalkan striker yang saat ini dimiliki seperti Erling Caraka, Dimas Derajat, Rafael Struijk, hingga Ramadan Sananta. Lagian dalam beberapa laga terakhir, pemain-pemain tersebut sudah mulai menunjukkan taringnya bersama klub yang dibela. Misalnya Erling Caraka yang dalam pertandingan terakhir berhasil mencetak 2 gol bersama PSS Sleman. Jadi itulah pembahasan soal situasi Ole Roemeny tentang peluangnya membela timnas Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.